Selamat siang Pak, saya atas nama Fendi Bria dengan nomor regis 151181025. Di sini saya akan menganalisis pirosikam dengan menggunakan fragmen molekul yang saya pilih. Baik, langkah yang pertama, fragmen molekul ini ditambahkan dengan karboksamid sehingga menghasilkan molekul target yang ini. Kemudian ditambahkan dengan KOH. Pada KOH ini di mana ada perbedaan keelektronegatifan. O lebih elektronegatif dari K sehingga terjadi pemutusan KO. O menjadi min dan K menjadi K+. Di sini OH min ini akan menjadi nukleofilik. Nukleofilik OH min ini kemungkinan besar akan menyerang di C8. Mengapa menyerang di C8? Karena pada C7 ini ada perbedaan keelektronegatifan antara C dan O, di mana O lebih elektronegatif sehingga ikatan pi-nya putus ke O. O menjadi parsial negatif, C menjadi parsial positif, dan di mana antara C dan N juga ada perbedaan keelektronegatifan, di mana N lebih elektronegatif dari C sehingga C ini sangat-sangat parsial positif. Karena C ini sangat-sangat parsial positif sehingga ia kekurangan elektron, ia menarik keluar elektron dari inti aromatik sehingga C7 ini juga menjadi parsial positif. Parsial positif pada C7 ini akan terpolarisasi ke C terdekat yaitu C8 dan C6. Sehingga di sini saya memilih OH menyerang pada C8. Selanjutnya pada langkah yang kedua, pada fragmen molekul ini, pada NH ini saya tambahkan dengan Cl, ditambahkan dengan katalis AlCl3. Yang pertama, pada N dan Cl ada perbedaan keelektronegatifan, di mana Cl lebih elektronegatif daripada N sehingga terjadi pemutusan ke Cl, Cl menjadi min dan H menjadi plus. Sedangkan pada katalis AlCl3 ada perbedaan antara Al dan Cl sehingga terjadi pemutusan ke salah satu Cl menjadi Cl min dan Al menjadi plus sehingga Al plus ini akan menyerang Cl min membentuk AlCl4. Kemudian ditambahkan fragmen molekul ini ditambah dengan AlCl4, kemudian ditambahkan dengan piridin. Selanjutnya pada piridin, N ini memiliki sepasang elektron bebas sehingga elektronnya terpolarisasi ke C6 ke C terdekat yaitu C6 dengan C2. Sehingga N plus ini akan menyerang ke C2 karena C2 ini mendapat elektron dari N. Kemudian akan membentuk ikatan sementara. Pada ikatan sementara ini selanjutnya ikatan sementara piridin ini pada C1 N ini memiliki sepasang elektron bebas sehingga mengganggu ikatan C1 dengan C6, C1 dengan C2. Namun yang lebih tidak stabil itu ikatan pi C1 dengan C6 sehingga ikatannya putus ke C6. C6 menjadi negatif dan C1 menjadi positif. Negatif ini akan mengganggu ikatan C6 dengan C5 sehingga ikatan elektronnya cenderung ke C5. C5 menjadi negatif, C5 menjadi parsial positif dan min pada C6 ini berkurang. Selanjutnya parsial positif pada C5 ini mengganggu ikatan pi antara C5 dengan C4 sehingga putus ke C4. C4 menjadi parsial positif, C4 menjadi min dan C5 menjadi plus. Min pada C6 akan berikatan dengan plus pada C5 membentuk ikatan pi baru. Selanjutnya, min pada C4 ini mengganggu
ikatan elektron antara C4 dengan C3 sehingga cenderung ke C3. C3 menjadi parsial positif dan min pada C4 ini berkurang. Parsial positif pada C3 ini mengganggu ikatan pi C3 dengan C2 sehingga ikatannya putus ke C2 menjadi min dan C3 menjadi plus. Min pada C4 ini akan berikatan dengan plus pada C3 ini membentuk ikatan pi baru. Kemudian min pada C2 ini akan berikatan dengan N plus ini sehingga membentuk ikatan permanen dengan piridin. Selanjutnya target molekul ini akan berikatan permanen dengan piridin membentuk pirosikam ditambah dengan KCl. KCl ini didapat dari K+ berikatan dengan Cl-, kemudian hasil sampingnya adalah AlCl3.